Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, Ibu, Bapak, serta adik-adik sedama, selamat sore menjelang malam. Namo Buddhaya. Mana, sehat semua? Sehat? Oh, bagus ya. Nah, Ibu, Bapak, ya pada malam hari ini atau sore hari ini, ya kita bersama-sama tadi sudah membaca parita, kemudian memohon atau meminta sila. Nah, ini merupakan ya hal baik yang patut dikembangkan di dalam kehidupan kita sendiri. Maka sering kali ya seperti Sang Buddha menyampaikan ya kehidupan kita ini sesungguhnya ada 3 masa. Yang pertama adalah masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, maka dikatakan bahwa kehidupan masa lalu atau di kehidupan yang lalu, baik itu perbuatan yang sifatnya baik, atau baik itu yang dikatakan perbuatan baik. Nah, ini sesungguhnya yang menjadi kondisi bagi setiap makhluk, ya khususnya diri kita. Terlahir, baik itu di alam manusia, ataupun terlahir di alam peta, atau bahkan terlahir di alam surga sekalipun. Nah, ini dipengaruhi oleh perbuatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan lampau. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di dalam kehidupannya yang lalu sering melakukan kebajikan, maka ketika Bapak Ibu mengalami kematian, nah maka ketika lahir, nah Bapak Ibu akan terlahir di dalam kondisi yang baik. Nah, maka kalau Bapak Ibu membaca di dalam ya salah satu suta juga, ya baik itu kecantikan, ya ketampanan, atau paras yang elok, suara yang merdu, kekayaan, kemaksuran, terkenal dan sebagainya. Nah, ini sesungguhnya sebab atau kondisinya ini ya karena tidak lain adalah karena kebajikan itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu ya ketika kondisi-kondisi yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan lampau, nah ini akan menjadi kondisi bagi kehidupan kita sekarang. Maka ada yang dikatakan keadaan yang gelap dan keadaan yang terang, atau kondisi yang baik ataupun kondisi yang tidak baik. Nah, maka kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kehidupan masyarakat, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang terlahir ya tampan, ada orang yang terlahir tidak tampan, ada orang terlahir cacat, ada orang yang terlahir tidak cacat dan sebagainya. Ini dipengaruhi oleh perbuatan yang pernah dilakukan di kehidupan yang lampau. Nah, mungkin pernah ya Bapak Ibu mendengar sebuah cerita ya tentang seorang biku yang bernama Biku Tisa atau Tisatera. Nah, Biku Tisatera ini dahulu kala sebelum dia terlahir di alam manusia,
atau menjadi seorang biku, dahulunya dia ini adalah seorang yang suka mencari seekor burung. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan burung atau angsa, nah biasanya ya Tissa ini akan memotong sayap dan kaki dari burung tersebut. Nah, tujuannya adalah supaya ya burung ini tidak bisa terbang. Maka ketika kematian tiba, kemudian dia terlahir kembali di alam manusia dan menjadi seorang biku, maka ketika itu biku Tisatera ini menderita penyakit yang dikatakan bisul. Ya, tahu ya Bapak Ibu ya, bisul ya. Yang ya bisul gitu pecah menjadi nanah dan demikian. Nah, maka ketika dia menderita bisul yang cukup lama atau parah, nah ketika itu Sang Buddha mengatakan bahwa ya Bhikkhu Tisatera ini mengalami hal demikian rupa atau menderita penyakit yang parah demikian, nah ini karena disebabkan oleh perbuatan di kehidupan lalu. Nah, jadi ini menjadi kondisi, menjadi sebab nah, di dalam kehidupan sekarang. Nah, maka oleh karena itu ketika Bapak Ibu mengerti atau memahami ketika kita misalkan sudah terlahir di alam manusia, ya dalam kondisi apapun, ya sesungguhnya kita ya harus menerima. Ya sesungguhnya kita harus menyadari apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya sesungguhnya hasil dari apa yang kita perbuat, hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, maka ketika kita lahir di alam kehidupan ini dengan menjadi manusia, ini sesungguhnya kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk merubah karma itu sendiri. Nah, jadi di dalam pandangan agama Buddha, karma itu bisa dirubah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, karma itu berbeda dengan takdir. Jadi di dalam agama Buddha itu tidak ada yang namanya takdir. Ya, coba kalau Bapak Ibu bisa merenungkan, Bante, saya takdirnya menjadi orang miskin, bisa jadi orang kaya atau tidak? Ayo, jadi orang kaya atau tidak? Tidak bisa. Kalau takdir tidak bisa. Maka di dalam ajaran agama Buddha itu yang sesuai adalah karma. Maka orang ketika lahir dalam kondisi miskin, maka bisa dirubah ketika dia memiliki usaha yang baik. Ketika dia bisa merubah pikiran, ucapan, dan perbuatan dengan baik, ini bisa merubah kehidupan setiap makhluk itu sendiri. Nah, di kehidupan sekarang. Nah, maka di kehidupan yang akan datang, itu kondisinya terjadi ya pada kehidupan saat ini. Maka ketika Bapak Ibu menginginkan terlahir di alam bahagia, atau bahkan terlahir di alam dewa, nah ini tergantung bagaimana ya bagaimana Bapak Ibu mengarahkan pikiran, ucapan, dan perbuatan sendiri. Ya misalkan saja ada sebuah contoh. Ya kadangkala orang kan ya menginginkan lahir di alam bahagia. Tapi ketika di dalam kehidupan itu sendiri, ya ucapannya, pikirannya, perbuatannya tidak baik, mungkin atau tidak terlahir di alam bahagia? Tidak mungkin. Karena apa? Ya karena perbuatan yang kita lakukan saja tidak baik, kemudian mengharapkan hal yang baik itu tidak mungkin secara dhamma, tidak mungkin. Maka ada di dalam kehidupan Sang Buddha, ada juga seorang perumah tangga. Nah, ketika itu perumah tangga ini bertanya kepada para biku, apakah mungkin ketika seseorang pikirannya, ucapannya, perbuatannya tidak baik, ini menjadi kondisi bagi mereka terlahir di alam bahagia?
Nah, kemudian ketika itu para biku ini bertanya kepada Sang Buddha, mungkin atau tidak. Nah, maka ketika itu Sang Buddha mengatakan bahwa tidak mungkin atau tidak masuk akal yang namanya tindakan-tindakan tidak baik, ya melalui pikiran, melalui ucapan dan perbuatan, kemudian menjadi kondisi terlahir di alam yang bahagia. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu ya, bagi kita yang mengerti, memahami bahwa ya ada yang namanya hukum sebab akibat, ya seperti halnya Bapak Ibu pernah menanam padi atau tidak? Di situ tidak ada ya? Tidak ada padi ya? Nah, maka kalau ada orang menanam padi, maka dia akan menuai padi tersebut. Maka ketika kita sudah menanam perbuatan, baik ataupun buruk, nah maka perbuatan inilah yang akan kita tuai di dalam kehidupan itu sendiri. Jadi makanya kadangkala ada orang, Bante, kenapa saya terlahir dalam kondisi yang tidak baik? Apakah ini karma orang tua? Apakah ini ya dikatakan karma dari orang tua kita? Masih banyak orang yang bertanya demikian. Padahal di dalam Abhinha Pancawikanapatang, Sang Buddha sudah menjelaskan, saya lahir dari perbuatan saya sendiri, berkerabat dari perbuatan saya sendiri, bergantung dari perbuatan saya sendiri. Ya, perbuatan baik ataupun buruk, perbuatan itulah warisan bagi diri kita. Nah, maka ketika kita lahir di dalam kandungan ibu si A, ibu si C, ini sesungguhnya hanya sebagai kecocokan karma saja atau kesesuaian karma saja. Kalau yang namanya perbuatan, ya perbuatan masing-masing. Tidak bisa disamakan. Nah, Bapak Ibu, ya ketika bisa merenung misalkan yang berpikir, yang berucap, yang berbuat siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Ya, terus perbuatan yang kita lakukan digabung-gabungkan, dikait-kaitkan dengan orang tua, dikait-kaitkan dengan orang lain, itu tidak bisa. Ya, jadi sepenuhnya atau seutuhnya yang namanya perbuatan itu yang mewarisi adalah diri kita sendiri. Ya, Bante dulu ketika ya masih ya umat awam, ya dulu Bante juga hobi, ya suka mencari burung, ya menyiksa burung dan sebagainya. Tetapi ketika Bante mengerti Dhamma, mempelajari Dhamma tentang hukum sebab akibat, nah Bante sekarang ini ya sudah tidak mau. Kalau suruh menyiksa burung, menangkap burung, sebagainya, menyiksa binatang dan sebagainya, ya Bante tidak mau. Kenapa? Karena ini akan menjadi kemerosotan bagi diri kita, yang akan mengarahkan diri kita terlahir di alam yang kurang baik. Nah, maka di dalam Dhammapada, Sang Buddha juga mengatakan, ya hendaknya orang bijaksana meninggalkan keadaan gelap atau dikatakan sebagai kebodohan batin. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang kadangkala membenci orang lain, kadangkala menghina orang lain, kadangkala iri hati, ya bahkan tidak jarang terhadap diri sendiri saja Bapak Ibu kadangkala membenci atau tidak menyukai. Coba Bapak Ibu bisa renungkan. Di Dhammapada juga ada satu syair yang mengatakan bahwa ketika seseorang berpikir, berucap, bertindak tidak baik, sesungguhnya seseorang itu sedang menyiksa diri sendiri. Coba kalau Bapak Ibu bisa merenungkan ketika pikirannya buruk, menderita atau tidak? Stres atau tidak? Ketika ucapannya tidak baik, perbuatannya tidak baik, pasti di dalam diri sendiri akan timbul penderitaan. Akan timbul hal-hal yang tidak baik karena disebabkan oleh kebodohan batin.
Nah, coba kalau Bapak Ibu pandai atau ya dikatakan ahli atau mahir di dalam melakukan hal-hal yang baik, maka Bapak Ibu ya sesungguhnya mengerti bahwa ya seperti kebahagiaan ya sesungguhnya bersumber dari diri kita. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah memberi sesuatu kepada orang lain atau mungkin kepada anaknya memberikan hadiah, tetapi ketika anaknya tidak suka, anaknya bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Nah, makanya kita harus belajar bahwa yang namanya kebahagiaan itu bersumber dari diri kita. Jadi ketika kita merespon segala sesuatu kalau dengan kebijaksanaan, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Tapi ketika kita merespon dengan ketidaktahuan atau dikatakan sebagai kebodohan batin, maka kadangkala orang itu mengeluh, tidak menerima, kadangkala muncul kejengkelan, kenapa saya diberikan ya sedikit atau diberikan ya hal-hal yang tidak sama dengan orang lain. Ya, ini kan sesungguhnya menjadi pengkondisi bagi ketidakbahagiaan itu sendiri. Maka ya bagi Bapak Ibu harus belajar bagaimana merespon segala sesuatu di dalam kehidupan itu dengan kebijaksanaan. Nah, maka ketika Bapak Ibu punya kebijaksanaan, nah maka ya Bapak Ibu akan memperoleh kebahagiaan itu sendiri. Nah, maka yang kedua, ya, di sini Sang Buddha juga mengatakan ya mengembangkan keadaan terang atau kebijaksanaan itu sendiri. Jadi dengan kebijaksanaan ini ya Bapak Ibu harus bisa merubah ya pikiran, ucapan dan perbuatan yang tidak baik kemudian dirubah menjadi ya pikiran, ucapan dan perbuatan yang baik. Ya, maka tadi Bante ketika bermeditasi mengatakan ya untuk Bapak Ibu ya untuk mengolah batinnya ya supaya ya mengembangkan sifat-sifat yang baik di dalam diri kita. Nah, maka kalau kita bisa mengembangkan sifat-sifat yang baik atau hal-hal yang baik di dalam diri kita, maka ketika itu Bapak Ibu akan memperoleh kedamaian atau memperoleh ketenangan batin. Nah, maka kalau batinnya tenang, batinnya tidak gelisah, sudah otomatis diri kita ini akan menjadi bahagia. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam Dhammapada itu Sang Buddha mengatakan hendaknya mencari kebahagiaan, ya, bukan mencari ketidakbahagiaan. Nah, Bapak Ibu sudah mencari kebahagiaan atau belum? Sudah belum? Di rumah berantem terus atau tidak? Yes. Wah, Bante, rumah tangga saya ingin bahagia, sama istri sendiri diomeli, kan gitu. Sama anak sendiri diomeli, gitu. Istri masak, ya kadang kalau kamu nggak enak bisa masak atau tidak. Akhirnya ribut, bertengkar, tidak bahagia. Dan makanya kita ini harus mencari apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi kondisi supaya hidup kita bahagia. Nah, maka kalau karena itu Bapak Ibu harus belajar mengolah batinnya supaya Bapak Ibu mengerti apa sebab-sebab, apa kondisi-kondisi yang menyebabkan orang itu tidak bahagia. Nah, yang pertama itu biasanya suka mengeluh. Nah, kalau orang yang suka mengeluh itu sudah pasti tidak bahagia. Bahasanya itu tidak menerima. Ya, diberikan ini, dipuji ini, atau mungkin ya mendapatkan ini, mendapatkan itu dan sebagainya, tapi karena dia mengeluh terus, akhirnya ya tidak bahagia.
Ya, maka oleh karena itu ya Bapak Ibu ya di dalam kehidupan itu sendiri ya jangan suka mengeluh. Jalani saja kehidupan ini. Ya, jadi jalani baik buruk atau dikatakan ya suka duka di dalam kehidupan ini ya kita harus tetap menjalani. Karena itu sudah resiko dari kehidupan itu sendiri. Kan Sang Buddha sudah mengatakan, ketika diri kita terlahir, baik itu di alam manusia, maka suka tidak suka, siap tidak siap, maka kita akan menghadapi yang namanya usia tua, penyakit, kematian, kemudian anicca, dukkha. Anicca itu tidak kekal atau hukum perubahan. Dulu Bapak Ibu masih kecil, sekarang sudah besar, nanti tua, nanti lama-lama keriput, akhirnya meninggal. Ya kan? Ada juga yang masih muda, kemudian belum keriput, belum tua, sudah meninggal. Nah, yang dibawa apa? Di dalam kehidupan itu apa yang dibawa? Yang dibawa adalah perbuatan baik dan buruk. Nah, jadi yang menjadi bekal atau menjadi warisan di dalam kehidupan sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang, yaitu adalah perbuatan. Ya, maka ya seperti para biku di zaman Sang Buddha atau Sang Buddha sendiri, ya, sesungguhnya mereka ini sudah tidak melakukan ya namanya perbuatan-perbuatan buruk itu sendiri. Jadi mereka itu sudah tidak memiliki kebencian, sudah tidak memiliki iri hati, keserakahan, ya dan sebagainya. Tetapi kalau diri kita ini masih memiliki. Nah, maka oleh karena itu ya kita berusaha supaya bisa mengalahkan yang namanya kekotoran batin itu sendiri. Ya, sanggup atau tidak mengalahkan kekotoran batin? Susah. Waduh. Nah, maka Sang Buddha juga pernah mengatakan, misalkan kita mengalahkan 1000 musuh atau mungkin beribu-ribu musuh, Sang Buddha mengatakan sesungguhnya mereka ini bukan seorang pemenang. Yang dikatakan sebagai pemenang adalah mereka yang bisa mengalahkan diri sendiri. Artinya bisa mengalahkan kekotoran batin sendiri. Maka itu dikatakan sebagai seorang pemenang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa mengalahkan kebencian di dalam diri sendiri, bisa mengalahkan keakuan, ego, sifat iri hati, atau tidak suka kepada orang lain, maka Bapak Ibu dikatakan sebagai seorang pemenang sesungguhnya. Tetapi kalau Bapak Ibu mengalahkan orang lain itu bukan seorang pemenang. Ya. Nah, maka oleh karena itu ya Bapak Ibu harus bisa mengalahkan diri sendiri, kekotoran batin diri sendiri. Ini yang Pak sampaikan, ya, semoga Bapak Ibu berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.